Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kami bincang-bincang sedikit kepada Kabid di bagian PMD, yang mana ini merupakan salah satu tolok ukur untuk meningkatkan di masing-masing desa. Demikian informasi yang kami dapatkan. Peran fungsi Kabid administrasi pemerintahan desa ini apa, Bang? Terkait dengan tugas pokok fungsi kita di bidang administrasi pemerintahan desa itu lumayan cukup banyak. Setidaknya ada 9 kegiatan, yaitu terkait dengan perencanaan desa, keuangan desa, kemudian administrasi desa, lomba desa, kemudian pengelolaan aset desa, kemudian terkait dengan BPD, itu semuanya ada di bidang kita untuk fasilitasi dan pembinaan mereka. Nah, kalau pembinaan ini kan ada beberapa tupoksi ya, baik di dinas PMD sendiri maupun dinas lain. Dinas lain ada juga untuk pembinaan desa itu, Bang? Kalau untuk khusus desa itu memang sekarang sudah dikumpulkan hanya ada di dinas PMD dan di bawahnya itu SKPD-nya kecamatan. Oh gitu ya. Dengan inspektorat itu sebagai fungsi pengawasannya. Oh ya, makanya saya kan mau membicarakan inspektorat tadi. Karena itu fungsi kita pembinaannya, kalau di kabupaten ya pembinaannya di dinas PMD, pengawasannya inspektorat. Tapi kalau di kecamatan itu dua fungsi itu melekat, pembinaan dan pengawasan itu camat. Nah, kalau rutinitas pembinaan atau evaluasinya itu berapa bulan sekali, Bang, untuk dilaksanakan khusus untuk ke desa itu? Kalau untuk kaitan dengan pembinaan itu sebenarnya kita tidak mengenal waktu ya, karena kita sekarang sudah difasilitasi dengan namanya komunikasi kan, seperti WA group dan sebagainya guys. Lalu kita setiap saat kita lakukan pembinaan ke desa-desa. Namun untuk kita turun langsung ke lapangan itu biasanya kita menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran sih gitu ya. Jadi kita biasanya setahun itu 2 kali kita turun ke lapangan dalam rangka untuk melakukan monitoring terkait dengan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di desa gitu. Nah, bagaimana kira-kira sedikit, Bang, untuk menghindari kebocoran dana desa ini supaya tidak mengeluap, memarap atau bagaimana? Mungkin ada tip-tip yang lebih baik, Bang. Sebenarnya secara regulasi maupun penatausahaan keuangan desa itu sudah sekarang kan berbasis digital ya, aplikasi ya, Siskudes kan seperti itu, sehingga itu sendiri khusus untuk Kalteng ini kan baru 2 kabupaten yang sudah menerapkan aplikasi Siskudes berbasis online. Artinya berbasis online ini siapapun dia bisa mengakses langsung ke aplikasi. Terkait dengan di situ, di dalamnya itu kan ada dari sisi perencanaan sampai penatausahaan, kemudian sampai ke pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, ada semuanya di aplikasi Siskudes. Dan kita nih sudah melakukan kerjasama juga terutama dengan aparat pengawasan fungsional ya, seperti BPK, BPKP, kemudian inspektorat ya, untuk kejaksaan itu untuk mengakses langsung aplikasi Siskudes. Jadi nanti dari sana mereka bisa melihat, bisa mengetahui, mendeteksi kalau kemungkinan terjadi adanya penyimpangan. Yang masih sering terjadi itu antara penyimpangan yang dilakukan itu terkait dengan antara serapan anggaran dengan pelaksanaan fisik di lapangan, yang seringkali itu ada beberapa desa yang kemudian belum sesuai gitu ya. Misalkan serapan anggaran secara pelaporan itu sudah 100%, namun pelaksanaan kegiatan fisiknya di lapangan terkadang ada yang belum selesai gitu, seperti itu. Nah, kalau kita melihat berkaca apa yang disampaikan secara online ini kan berarti sudah terukur ya setiap kegiatannya. Walaupun sedikit-sedikit ada masih diduga penyimpangan gitu ya. Nah, mungkin sedikit, Bang, gambaran kalau dalam setiap tahun, anggap aja kita 3 tahun ke belakang ya. Bagaimana dengan temuan BPK itu sendiri, Bang? Apakah ini wajar atau tidak wajar atau bagaimana kira-kira? Tata kelola keuangan desa kan masuk di dalam penilaian atas laporan kinerja pemerintah daerah. Nah, kita sudah 13 kali ya kalau nggak salah itu ya, kita berturut-turut kan sudah mendapatkan WTP. Nah, kalau untuk pengelolaan keuangan desa secara khusus tersendiri itu memang tidak diaudit oleh mereka. Jadi mereka itu merupakan tata kelola keuangan desa ini merupakan bagian daripada audit keuangan pemerintah daerah.
Dan kita sudah beberapa kali juga BPK meminta sampling ya, tadi tidak semua desa untuk dilakukan audit secara reguler gitu. Berarti hanya sebagian saja untuk Iya, sampling saja ya. sampling. Oke. Mungkin harapannya Bang selaku Kabid. Kalau kita memang sebenarnya ada keterbatasan ya dari sisi kita selaku pembina itu, ketersediaan personil kita ya, di samping jumlah desa yang kita lakukan pembinaan itu memang kita akui kita masih sangat-sangat kekurangan. Pertama dari sisi personil di dinas PMD sendiri, kemudian yang kedua itu kalau kita pahami juga bahwa SDM yang ada di desa pun bervariasi. Tidak semua desa kemudian cepat dan tanggap respon dengan aturan regulasi maupun tata kelola yang sudah kita sampaikan ya. Dan ada di antara mereka yang memang punya keterbatasan dari sisi SDM, dan juga ada beberapa desa juga yang punya keterbatasan dari sisi jangkauan telekomunikasi dan internet. Nah, ini yang menjadi kendala-kendala yang nanti ke depannya kita upayakan dengan kerjasama dengan Dinas SKPD teknis terkait, kita lakukan pembinaan secara bersama-sama ke desa gitu. Oke, terima kasih Bang.